Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat subuh, masjid syuhada, para tamu, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling layak kita ucapkan pada kesempatan yang insyaallah penuh berkah ini dalam suasana beribadah kepada Allah melalui ibadah saum puasa dan juga dalam kondisi kita selesai mendirikan atau menegakkan salat subuh berjamaah. Kecuali ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kesehatan lahir dan batin, juga kelapangan, sebuah atau dua nikmat kata Rasulullah yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, hingga kita bisa memenuhi panggilan Allah, menghadiri undangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomahan, konsistensi dalam menaati dan mematuhi Allah hingga akhir kehidupan kita. Untuk itu jangan pernah bosan untuk bermunajat kepada Allah, agar Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita. Hanya dengan petunjuk dan bimbingan Allah, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selalu minta agar Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan benar, yakni jalannya mereka yang Allah telah beri nikmat kepada. Jalan siapa itu? Yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya as-siddiqin, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan kejujuran. Jalannya asy-syuhada, para syahid, atau orang-orang yang selalu mempersaksikan dua kalimat syahadatnya, membuktikan syahadatnya, baik dalam praktek ibadah maupun muamalah. Dan jalannya as-shalihin, jalannya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, baik buat dirinya, keluarga, tetangga, dan masyarakatnya. Yang kedua, sebagai umat Rasulullah, mari juga kita tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu berselawat kepada beliau, baik itu di dalam sholat kita maupun di luar sholat. Karena Allah dan para malaikat juga selalu berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita dengan bersalawat kepada beliau itu menjadi jembatan, menjadi wasilah perantara untuk kita mendapatkan syaraat beliau yang semua manusia, terutama yang mengaku dirinya sebagai umat Rasulullah, selalu mengharapkan syaraat beliau di yaumil qiyamah. Yang sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh ini insyaallah kita sama-sama membahas firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan eksistensi hati, keberadaan hati kita. Karena tema yang disodorkan oleh panitia kepada saya terkait tentang tazkiyatun nafs, kesucian diri, jiwa, hati. Mengawali tausiah subuh ini, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'. Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat zikr, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia syahid, menyaksikannya. Ya mas sekalian dalam hati Allah, firman Allah dalam surah Qaf ayat 37 ini ada beberapa penjelasan oleh para ulama kita. Yang pertama, menurut Ibnu Katsir, lahu qalbun, man kana lahu qalbun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maknanya bagi orang-orang yang memiliki hati. Terkait ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah yang memiliki hati itu adalah orang yang hatinya hidup dan menyadarinya. Kalau begitu ada dong hati yang mati, Pak ya. Ya benar, para pengkaji ilmu tasawuf itu pada umumnya membagi tiga jenis hati manusia. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang menyadari berbagai peristiwa, termasuk yang menyadari ketika dia menyaksikan berbagai macam kejadian peristiwa di alam semesta ini, termasuk apa yang dia zikirkan, dia sadar, dia memahami. Sadar itu sebenarnya dari tasadur, dada. Jadi kalau kita berzikir punya hati yang hidup, itu mestinya apa yang kita ucapkan dalam lisan itu kesini. Jadi tidak hanya di mulut. Mohon maaf ya mas sekalian, kalau kita berzikir hanya di mulut, nggak sampai ke dalam hati, itu belum hidup hati kita.
zikir kita itu masih lalai. Itu kalau kita dalam tasawuf. Nah, hati inilah yang kata Ibnu Katsir yang hidup tadi, yang menyadari kehidupan ini, yang tidak lalai dari menaati Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati sakit ini, ya namanya sakit ya, agak susah untuk maksimal melakukan aktivitas. Tapi qalbun marid ini masih bisa ada peluang potensi untuk diobati. Cuma dia tarik menarik, kadang dia patuh, kadang dia tak, kadang dia maksiat, kadang dia beriman, kadang dia kufur. Jadi fungsinya tengah-tengah. Yang parah itu hati yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Ini kalau hati sudah mati, yang namanya mati jasad, kalau pada rohnya seperti apa? Ini kalau sudah hati mati, mau kita peringati dia, nggak kita peringati sama saja, nggak beriman dia. Ini dia orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Segamblang apapun penjelasan Allah dalam Al-Quran, sebanyak apapun kisah-kisah yang Allah lakukan dalam Al-Quran, sebanyak apapun peringatan dari Allah, kabar gembira tentang surga, siksa tentang neraka, itu gak mempan dalam hati orang yang mati. Gak ada pengaruhnya. Kata anak sekarang, gak efek, tidak ada asar, gak ada pengaruh. Nah, jamaah sekalian, kita hati-hati dengan hati seperti ini. Kita mohon maaf, kita baca Quran setiap hari, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita mungkin mohon maaf sering pasang target. Ini nggak salah. Kita mau mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, kan memang Allah memberi bonus yang banyak di bulan Ramadan ini. Saya katakan nggak salah. Ini mungkin pengamalan agama yang bagi pemula. Tapi kita jangan sampai puas hanya sekedar mengejar pahala. Memang Allah sudah memberikan ganjaran pahala, bahkan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan, termasuk membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, bacaan Al-Quran kita apakah membekas di hati atau tidak? Persoalannya sekarang, Al-Quran bukan bahasa kita. Perlu kita terjemahkan, kita tahu arti dan paham. Meskipun kita sekali lagi tidak semua memiliki kesamaan di dalam memahami Al-Quran Al-Karim, tapi setidaknya ada nawaitu kita, ada tekad kita yang kuat untuk tidak sekedar membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, agar tadi itu dia punya bekas di hati, sehingga kita memiliki kesadaran terutama dalam beragama ini. Sebab kalau cuma sampai di lisan, tidak sampai ke hati tadi, khawatir hati kita tidak pernah hidup. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita punya qalbun mayyit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Mujahid, seorang ahli tafsir, itu mengatakan bagi orang-orang yang memiliki hati di sini adalah hati yang berakal,
Nah ternyata bukan hanya yang di otak ini yang akal. Menurut Mujahid ahli tafsir, hati berakal itu seperti apa? Ya sama, kalau akal itu memikirkan, hati seperti itu. Hati makanya ada apa ya, yang disebut dengan mata hati gitu kan, suara hati. Jadi suara memang ada fungsi di situ, sama dengan otak. Dia juga bisa melihat, bisa mendengar. Bahkan hati, katakan wajah hati berakal. Berarti hati juga terkait dengan pikir manusia. Jadi timbang-timbang dulu kalau melakukan sesuatu, sebelum berbuat dipikirkan dulu. Itu bukan hanya kerja otak, ternyata juga hati. Nah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menarik dari ayat ini, terkait tentang ayat ini sebuah kisah. Di sini dituturkan dalam buku ini, pada suatu kali Khalifah Maimun bin Mahran bersama anaknya bertandang berkunjung ke rumah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Imam Al-Basri ini, Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama besar ya, menjadi rujukan para ahli sufi sampai hari ini. Lalu Hasan Basri keluar menyambut kedua tamunya itu. Kemudian Khalifah Maimun meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, jadi Abu Sa'id ini panggilan dari Imam Hasan Al-Basri. Ini pengakuan dari seorang khalifah. Saya merasakan ada kelelahan di hati saya, maka saya datang kepada Anda sudi kiranya memberikan nasihat kepada saya. Semoga hati saya menjadi lembut. Maka ketika itu tidak ada yang dinasihatkan oleh Hasan Al-Basri selain beliau membaca ayat Al-Quran. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka siksaan yang telah dijanjikan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Jamaah sekalian, setelah mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh Hasan Al-Basri, tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Seorang khalifah minta nasihat kepada seorang ulama, kemudian dibacakan 3 ayat dalam surah Asy-Syu'ara oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Beliau pingsan. Bahkan anaknya bercerita, karena tadi berdua sama anaknya silaturahim keluarganya Imam Hasan Al-Basri. Anaknya cerita, jadi setelah mendengar ayat Quran tadi itu, beliau sempat kejang, katanya, kata anaknya, seperti kejangnya seekor kambing ketika disembelih. Subhanallah. Kita mungkin tidak bisa atau belum bisa sampai kepada penghayatan ayat Al-Quran seperti Khalifah Al-Maimun tadi. Jamaah sekalian, beliau saya yakin paham Al-Quran, mengerti. Makanya ketika dibacakan ayat ini beliau pingsan. Saya ulangi maknanya.
Maka bagaimana pendapatmu jika kamu berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka siksa yang Allah telah janjikan ancaman kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu nikmati. Insya Allah ayat ini kalau kita betul-betul hayati, mungkin kita tidak sampai sini, tapi kita bisa jadi menetes air mata kalau memaknainya, memahaminya dengan mendalam ya sekalian. Ini terkait dengan posisi beliau sebagai seorang khalifah. Dia merasakan betul ayat ini. Ayat ini kena betul bagi khalifah makmum pada saat itu ketika dinasihati oleh Hasan al-Basri. Coba kita lihat, perhatikan. Ada orang yang diberi nikmat bertahun-tahun, tiba-tiba Allah berikan azab siksa kepada mereka. Artinya ketika orang itu berkelimpahan nikmat bertahun-tahun, dia lupa kepada Allah yang sekian tahun dia cari, tiba-tiba disiksa oleh Allah dengan sekonyong-konyong. Itu kan bacaan yang luar biasa jamaah sekalian. Kalau orang itu nggak beriman sama lain, terlalu jauh, lama jauh dari Allah, dia nggak menyadari posisinya seperti apa. Maka datang siksa Allah itu. Dan itu nggak ada gunanya lagi ketika Allah turunkan azab. Sama ketika misalnya kita diberi musibah bencana Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekian puluh tahun harta yang kita kumpulkan tiba-tiba datang musibah, habis semuanya. Itu kalau kita nggak punya iman yang kuat, bisa bunuh diri. Sama ketika seseorang yang katakanlah 2-3 periode diberi amanah jabatan, baik itu anggota dewan atau apa, kalau dia nggak punya iman yang kuat dan dikembalikan semuanya buat tidak ada milik kita kecuali milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, stresnya tingkat tinggi, bahkan depresi, bahkan bisa bunuh diri. Dan sudah banyak kasus di dunia ini. Orang yang sudah lama dikasih jabatan, punya kekayaan banyak, tiba-tiba datang musibah. Yang tadinya pakaiannya rapi, berdasi, atau jangankan mungkin menikmati jabatan sekian puluh tahun, tidak terpilih anggota DPR ada, langsung pakai celana pendek, tidak pakai baju. Itu jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ceritakan juga, jadi ketika Khalifah sadar, beliau itu baru dari rumah, putranya heran dengan kejadian yang menimpa ayahnya itu, dan ia sangat takjub dengan nasihat yang dituturkan oleh Imam Hasan al-Basri. Nah jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, seandainya kamu memahami dengan hatimu maksud ayat tadi, masalahnya seringkali kita melihat hanya dengan mata kita semata, membaca sebatas di lisan saja, mendengar pun hanya masuk di telinga, tidak melibatkan hati untuk menghayati, memahami dan mentadabburi. Padahal untuk itulah fungsi utama diberikannya hati untuk manusia, yang jika fungsi itu hilang, niscaya hilanglah hati itu sendiri. Sebuah nasihat yang luar biasa. Artinya sama yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi kalau kita baca Quran, usahakan jangan cuma di mulut, ya beberapa ayat, tapi sampai di hati. Mungkin sekali-sekali baca beberapa lembar, berhenti sejenak, minimal kita paham. Maka itu pentingnya kita punya Quran terjemahan, Bapak Ibu sekalian. Dahulu saya targetnya bisa sampai 5-6 kali dalam 1 bulan, sekarang enggak lagi. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, bahkan dulu pernah berkompetisi dengan kawan-kawan itu, dulu masih mahasiswa, banyak-banyakan khatam. Salah kayak enggak, saya bilang enggak.
Imam Syafi'i saja 60 kali dalam satu bulan Ramadan menghatamkan, tapi jangan lupa beliau itu Al-Quran berjalan 9 tahun sudah hafal Quran, yang paham artinya. Nggak mungkin kita sama seperti beliau. Biar satu kali mungkin khatam dalam satu bulan, tapi kita ada membekas di hati, walaupun nggak semuanya. Terakhir saya ingin menyampaikan di sini ada amanah atau ada pesan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang tafsirnya Rasulullah SAW, sahabat juga. Beliau kalau lihat dari fisiknya, dalam pandangan kita ini kekurangan. Beliau lagi cukup pendek, tapi beliau di tafsir zaman Rasulullah yang dirujukan. Apa kata beliau? Carilah hatimu di dalam 3 keadaan. Pertama, di saat mendengarkan atau baca Al-Quran. Yang kedua, di saat berada di majelis ta'lim, majelis ilmu. Yang ketiga, di saat sendiri bermunajat kepada Allah. Saya ulangi, carilah hatimu dalam 3 keadaan. Saat mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, di saat menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, pengajian, dan di saat sendiri ketika bermunajat kepada Allah. Jika kamu tidak mendapatkan hatimu di sana, kata beliau, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah berimu hati untukmu, karena kamu tidak memiliki hati. Artinya apa? Jika dalam 3 keadaan ini hati kita tidak tersentuh, tidak lembut, kita sudah tak punya hati, kata beliau. Maka kita minta sama beliau, Abdullah bin Mas'ud, dan minta sama Allah, kembalikan hati Anda yang sudah hilang, yang sudah mati itu. Ketika kita bisa mendengarkan Al-Quran, minimal kita bisa mendengar dengan tenang, meskipun nggak paham artinya. Hati kita masih tenang, lembut, di situ berarti hati kita masih hidup. Ketika ada majelis taklim seperti ini misalnya, ternyata tidak ada nasihat yang masuk ke dalam hati kita, tidak sedikit pun tersentuh hati kita, maka hati-hati. Nasihat Abdullah bin Mas'ud bisa jadi hati kita jangan-jangan sudah mayit, sudah mati. Dan yang ketiga, ketika kita sendiri di hadapan, terutama ketika di rumah kita bermunajat kepada Allah pada saat sendirian, adakah hati kita lembut? Adakah mata kita mencucurkan air mata dengan mengingat dosa-dosa yang selalu kita bikin setiap hari? Dosa kepada Allah, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada saudara. Adakah hati kita, adakah mata kita mencucurkan air mata ketika kita bermunajat kepada Allah? Kalau kita bermunajat kepada Allah ternyata hati kita biasa-biasa saja, dan banyak rezeki kita kepada Allah, jangan-jangan hati kita sudah mati. Nah, jadi sekalian, maka cara mendiagnosa hati itu ya tadi itu, kita ikuti nasihat yang lebih masuk. Memang 3 kondisi ini yang apa yang paling bisa kita mendeteksi eksistensi hati kita. Jadi untuk menguatkan, saya ulangi, adakah kita memiliki hati pada saat kita mendengarkan ayat Allah, walaupun tidak baca Al-Quran, atau pada saat berkumandang azan, adakah hati kita gemetar, kemudian segera mengambil air wudhu dan seterusnya. Yang kedua, masihkah kita rajin mengikuti majelis-majelis ilmu? Jangan-jangan kita malas, apalagi mohon maaf kalau sudah ada asabiyah, ada kelompok atau golongan, itu bukan guru saya, itu bukan kelompok saya tidak mau hadir. Itu bahaya, itu penyakit. Hanya mau menghadiri di kelompoknya saja, golongannya saja. Dan yang paling bahaya yang ketiga ini, ketika kita minta bermunajat, berdoa kepada Allah, hati biasa-biasa saja.
maka tentu itu sudah menjadi malapetaka. Maka jemaah sekalian, mari kita selalu menata hati kita, karena hati ini menjadi kunci, menjadi barometer setiap amal-amal kita. Kalau hati kita sakit, apalagi mati, maka tidak ada kehidupan lagi. Kita kepada Allah supaya hati kita dihidupkan. Sebagaimana nasihat ulama dahulu, ketika kita malas, mari kita bangkitkan semangat untuk menuntut ilmu. Hayya bina nu'minu musa'atan. Mari menambah ilmuwan, mari menambah ketakwaan, meskipun hanya sesaat. Maka saya nasihati diri saya dan kepada yang sekalian, jangan pernah bosan-bosan menghadiri majelis ilmu dimanapun seperti ini. Mudah-mudahan di luar Ramadan kita juga rajin, apalagi di suara dipanaskan jadwal pengajian, karena itu salah satu cara mendeteksi, dan itu juga wahana untuk menghidupkan hati kita. Karena keterbatasan waktu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita hati yang hidup. Semoga Allah mengokohkan hati kita untuk selalu mematuhi agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Salah kira mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah.